Sorry ass DJ. Teknologi menurut KBBI ialah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan, terapan yang disediakan untuk mempermudah kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Seperti yang sudah kita ketahui, penyakit-penyakit saat ini sangat luar biasa. Jantung, hati, semuanya kena. Ini dipengaruhi dari faktor lingkungan dan makanan yang mengakibatkan bermunculan penyakit-penyakit yang baru. Seiring berjalannya waktu, makanan dan minuman yang kurang sehat bermunculan, tapi memberikan kenikmatan yang menggiurkan, tanpa melihat segi kesehatan. Bahkan, polusi hari demi hari kian meningkat, karena kendaraan dijual dengan cepat, dengan cara instan, bisa kredit, bisa nganjuk. Dengan uang Rp0, seseorang bisa mendapatkan kendaraan. Jika dahulu penyakit hanya sakit kepala, kekeongan, badan pegelinu, hapur, dan lain sebagainya, tapi saat ini banyak sekali penyakit yang aneh yang membuat kita semua berpikir gimana cara menyembuhkannya. Tak terbayangkan jika kesehatan tak mengikuti teknologi, mungkin yang matanya min ataupun plus tak akan bisa menikmati bumi ini dengan jelas, karena hidup ini butuh kejelasan. Tak terbayang jika teknologi tak mempengaruhi kesehatan, mungkin yang bercita-cita sembuh dari penyakit kronis banyak yang hopeless alias putus asa. Hopeless, putus asa. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat untuk suatu penyakit, maka penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari. Melihat perkembangan teknologi kesehatan di era digital, apakah kalian pernah mendengar istilah revolusi industri 4.0? Ya, seperti yang kita ketahui, revolusi industri 4.0 ini adalah sebuah periode perkembangan baru di mana beberapa teknologi seperti teknologi digital, teknologi fisik, dan teknologi biologis mencapai sebuah kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di antara ketiga teknologi ini, teknologi digital lah yang dinilai paling besar pengaruhnya, termasuk teknologi kesehatan ini. Dalam satu dekade terakhir ini, dunia kesehatan mengalami perubahan yang cukup besar. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan ini tentu saja akan mempermudah kita yang sebagai pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan. Jika diperhatikan, dulu pasien yang harus mendekatkan diri dengan layanan kesehatan, dan sekarang justru malah sebaliknya. Layanan kesehatanlah yang mendekatkan diri kepada pasien. Seperti sekarang, contohnya, bayangkan saja seorang pasien dapat berkonsultasi dengan seorang dokter melalui aplikasi layanan kesehatan secara online yang ada di smartphone atau yang ada di ponsel pintar. Sekarang udah banyak ya aplikasi layanan kesehatan dan kita bisa berkonsultasi langsung dengan dokter menggunakan aplikasi itu secara online. Bahkan ini pemeriksaan laboratorium juga dapat dilaksanakan, pemesanan obat dan juga perawatan di rumah. Sekarang udah canggih ya, teknologinya udah bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi layanan kesehatan yang ada di smartphone ini. Terima kasih kepada Saudari Tefarha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi kesehatan yang terus berkembang, di mana selain aplikasi kesehatan, berbagai teknologi di bidang kesehatan juga lahir untuk mempermudah pasien. Sejak tahun 2021, Indonesia menempati peringkat ke-46 sebagai negara dengan kemajuan teknologi paling pesat. Ada 3 inovasi besar di bidang kesehatan dari anak Indonesia, yaitu yang pertama, Brain Computer Interface.
di mana konsepnya berasal dari penderita stroke yang tidak mampu beraktivitas. Kemudian mahasiswa ITB membuat alat berbentuk tangan untuk membantunya bekerja dengan memanfaatkan sinyal dari otak yang akan dibaca melalui sistem komputer lalu dijalankan oleh alat. Yang kedua ada layanan e-health. Teknologi ini berfungsi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses fasilitas kesehatan di Indonesia. Awalnya dicetuskan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan nama e-health untuk mengurangi volume antrian di rumah sakit ataupun puskesmas. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada teknologi anti kanker, electrocapacitive cancer therapy, dan electrical capacitance volume tomography. Kedua teknologi tersebut diciptakan oleh seorang ilmuwan Indonesia yang bernama Warsito Purwo Taruno. Electrocapacitive cancer therapy dan electrical capacitance volume tomography dibuat dalam bentuk rompi dan helm yang disertai gelombang energi rendah untuk mematikan sel-sel kanker dalam tubuh. Awalnya, seorang ilmuwan Indonesia ini menguji alat ini untuk kakaknya yang menderita kanker payudara stadium 6. Setelah menggunakan 1 bulan, alat ini berhasil mematikan sel kanker dengan mengeluarkan racun melalui keringat berlendir dan feses yang sangat bau yang sering disebut dengan detoksifikasi. Mungkin itu saja, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ariku. Di sini kami sedikit mempresentasikan teknologi yang sangat luar biasa, yang mana teknologi ini mampu membantu orang yang lumpuh buat bergerak lagi dan sebagainya, yaitu EEG. Nah, EEG itu atau elektroencephalograph, suatu alat yang mempelajari gambar dari rekaman aktivitas listrik di otak, termasuk teknik perekaman EEG dan interpretasinya. Pemeriksaan EEG adalah tes yang mendeteksi aktivitas listrik di otak dengan menggunakan cakram lobam kecil atau elektroda yang diletakkan pada kulit kepala. Perlu diketahui bahwa sel-sel otak berkomunikasi melalui impuls listrik dan aktif setiap saat. Bahkan ketika sedang tidur, aktivitas ini kemudian ditampilkan sebagai garis gelombang pada rekaman EEG. Pemeriksaan EEG adalah salah satu tes diagnostik utama untuk epilepsi. Pemeriksaan ini juga dapat berperan dalam mendiagnosis gangguan otak lainnya. Mendapatkan rekaman EEG yang baik dan benar adalah salah satu tujuan utama dari pemeriksaan EEG. EEG itu adalah sebuah alat yang menunjang tegaknya diagnosis selama dapat memperoleh rekaman yang baik dan benar. Rekaman yang tidak baik justru akan menyesatkan tegaknya diagnosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara kerja EEG. Langsung saja, aktivitas listrik dari otak pasien direkam oleh elektroda perak yang dipasang oleh teknisi yang terlatih pada kulit kepala elektroda. Ini dihubungkan secara berpasangan di atas bagian otak yang berdekatan sehingga harus terdeteksi oleh suatu elektroda. Nah, akan berbeda yang terdeteksi oleh elektroda pasangannya. Perbedaan voltase ini akan menggerakkan pena. Nah, jika pada bagian otak bermuatan negatif dan satunya lagi pada bagian otak bermuatan positif, maka pen akan bergerak ke bawah. Dan jika situasinya terbalik, maka pena akan bergerak ke atas. Jika tidak
ada arus dari kedua bagian otak di bawah, elektroda mempunyai arus yang sama. Nah, pena akan menggambar garis datar. Nah, biasanya ada 8 pena berurutan dan rangkaian akhir dari garis ini mengatur balik kekuatan fluktuasi perbedaan voltase maupun frekuensi. Nah, jika seseorang tegang, EEG akan menunjukkan pola pengaktifan yang tidak sinkron dan berpotilase rendah. Nah, meski demikian, pola ini mirip dengan pola pada orang yang tenang. Nah, yang melakukan tugas mental seperti menghitung. Dengan demikian, bila seseorang tegang, ketika melakukan tes EEG, EEG hanya menunjukkan otak terangsang, tetapi tidak menunjukkan apa yang merangsangnya. Dalam studi pendahuluan pembuktian konsep yang dipimpin insinyur biomedis University of California Zoran Nedadik dan ahli saraf Ando, orang dengan kelumpuhan total di kedua kaki karena cedera tulang belakang bisa untuk pertama kalinya melangkahkan kakinya tanpa bergantung pada anggota badan robotik yang dikendalikan secara manual. Pria yang kakinya lumpuh selama 5 tahun itu, menurut informasi yang dikutip dari rilis resmi situs University of California, Senin tanggal 28 bulan 9 tahun 2015, berjalan di sepanjang haluan 12 kaki dengan menggunakan sistem berbasis EEG yang bernama Novel Brain. Melalui Novel Brain, bypass otak sumsum tulang belakang untuk mengirim pesan ke kaki bisa dilakukan. Secara ini memerlukan sinyal listrik dari otak subjek, memprosesnya melalui algoritma komputer dan mengirimkannya ke elektroda yang ditempatkan di sekitar lutut, memicu pergerakan di dalam otot kaki. Bahkan setelah kelumpuhan yang berlangsung bertahun-tahun lamanya, otak masih dapat menghasilkan gelombang otot yang kuat dan dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan kemampuan dasar berjalan, ungkap Nedadik. Sistem non-invasif untuk stimulasi otot kaki ini, lanjut Nedadik, merupakan metode yang menjanjikan dan merupakan kemajuan sistem otak yang dikendalikan saat ini yang menggunakan virtual reality atau exoskeleton robotik. Namun rangkaian pelatihan mental untuk mengaktifkan kemampuan berjalan dan fisik diperlukan dan terapi fisik diperlukan peserta penelitian untuk mencapai tahap di mana dia bisa melangkahkan kakinya. Dengan menggunakan topi EEG untuk membaca gelombang otak, peserta pertama kali diminta untuk berpikir tentang memindahkan kakinya. Gelombang otak ini diproses melalui algoritma komputer yang telah dirumuskan untuk mengisolasi hal-hal yang berhubungan dengan gerakan kaki.
Subjek kemudian dilatih untuk mengontrol sebuah avatar dalam lingkungan virtual reality yang divalidasi oleh sinyal gelombang otak tertentu yang dihasilkan algoritma. Proses pelatihan ini menghasilkan sistem yang dibuat secara kostum, sehingga ketika peserta berusaha memulai gerakan kaki, algoritma komputer bisa memproses gelombang otak menjadi sinyal yang dapat merangsang otot-otot kakinya. Untuk membuat ini bekerja, subjek perlu melakukan terapi fisik yang luas untuk rekomendasi fisik dan memperkuat otot-otot kakinya. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah dan ada kata-kata yang kurang dimengerti. Mungkin pada intinya, jaga kesehatan kita karena sehat itu mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.